ulang. 1, 2, 3. Berdasarkan cuplikan permasalahan tersebut, hukum lingkungan terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, hukum lingkungan dalam segi aspek administratif. Yang kedua, hukum lingkungan dari segi aspek perdata. Yang ketiga, hukum lingkungan dari segi aspek pidana. Berikut penjelasan singkat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hukum lingkungan dari segi aspek administratif. Sebenarnya, pada zaman dulu tidak ada terkait hukum lingkungan ini. Karena pada zaman dahulu populasi orang masih sedikit, sehingga pengelolaan dan kesadaran untuk terkait lingkungan ini masih oke lah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, populasi manusia semakin meningkat, sehingga banyak sekali menghasilkan sampah-sampah, kemudian lingkungan tidak terjaga. Coba lihat saja, berapa puluh ton per hari yang dihasilkan, sampah yang dihasilkan saat ini. Oleh karena itu, hukum lingkungan hadir dalam segi aspek administratif. Pemerintah, khususnya pejabat yang berwenang, hadir untuk mengatasi masalah ini dalam bentuk membuat regulasi atau kebijakan-kebijakan terkait permasalahan hukum lingkungan. Yang kedua, hukum lingkungan dari segi aspek perdata. Hukum lingkungan dari aspek perdata ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang terdampak dari kerusakan lingkungan. Dia berhak menggugat ke pengadilan umum dalam konteks untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini telah diatur di dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian yang ketiga, hukum lingkungan dari aspek pidana. Tentu yang hukum pidana, seperti yang kita ketahui, hukum pidana ini merupakan upaya terakhir atau yang disebut ultimadium remedium. Nah, dalam segi pidana ini tujuannya untuk membuat jera kepada pelaku-pelaku perusak dalam lingkungan. Selain itu, pidana juga dijatuhkan kepada seseorang yang sudah melanggar hukuman yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang hukumannya melebihi dari 15 tahun. Sekian. Apa itu prinsip hukum lingkungan? Prinsip hukum lingkungan adalah prinsip penjemahan membayar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 87 ayat 1. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindak tertentu. Yang di sini saya penjelasannya adalah prinsip tentang masalah lingkungan hidup secara litigasi dan non litigasi. Di sini saya menjelaskan tentang yang litigasi secara garis besar. Prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang dilakukan dengan pengajuan gugatan yang diatur dalam pasal 90. Ayat 1, hak gugatan dapat dilakukan setiap orang yang dirugikan juga dapat digugat oleh pemerintah daerah. Yang kedua, pasal 91 ayat 1, oleh masyarakat dengan gugatan perwakilan kelompok, baik itu kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Dalam pasal 92 ayat 1 dan hak gugatan organisasi lingkungan hidup. Nah, yang di sini yang saya jelaskan tadi adalah hukum tentang penyelesaian masalah secara litigasi. Yang saya akan jelaskan berikutnya ini adalah penjelasan tentang prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara non-litigasi. Prinsip penyelesaian lingkungan secara non-litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Dalam pasal 85 ayat 1, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang di luar
lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai salah satunya yaitu bentuk dan besaran ganti rugi. Yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan. Yang ketiga, tindakan atau menjamin akan terulangnya pencemaran atau perusakan itu. Yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, yang kedua, yang pasal berikutnya adalah pasal 86 ayat 1, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak sepihak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengerusakan dan pencemaran lingkungan serta penyelesaiannya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian mengenai pengerusakan lingkungan hidup dalam UU tentang PPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan terhadap lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun degradasi lingkungan mendefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang menyebabkan planet kita yaitu bumi dan sistemnya terjadi penurunan kualitas dan menjadi rusak. Penjelasan serta definisi mengenai pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 ada di sebelah berikut. Kita lanjut ke penegakan hukum lingkungan. Demi tercapainya upaya ketaatan yang berlaku secara umum dan individual dengan pengawasan dan penerapan ancaman sarana administrasi dengan tindakan hukum pertama diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan demi mengatasi perbuatan yang melanggar hukum terdiri atas teguran lisan, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah dapat berupa pemberhentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, dan lain-lain. Untuk keperdataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup untuk diselesaikan dalam melalui pengajuan gugatan untuk menggugat ganti rugi atau biaya perbaikan dan pemidanaan yang menjadi instrumen utama melibatkan berbagai instansi pemerintah, polisi, jaksa, pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam Departemen Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Laboratorium Kriminal, dan lain-lain. Penyelesaian mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan alam, hukum lingkungan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaturan izin lingkungan dengan pemerintah membatasi izin kegiatan. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan kegiatan manusia yang berpotensi mencemari dan merusak. 3. Penegakan hukum dengan menindak atas pelanggaran. 4. Pendidikan dan sosialisasi. Yang kelima, restorasi lingkungan. Yang keenam, penggunaan teknologi ramah lingkungan yang mengurangi emisi gas buangan. Berbagai lingkup yang harus bekerja sama guna mengatasi pencemaran dan kerusakan, namun dalam upayanya, dalam beberapa pihak yang melakukan pencemaran dan pengerusakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kita lanjut, selain sanksi pidana dan administratif, upaya lain dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan ialah 1. Gugatan perdata, 2. Pemberhentian sementara kegiatan usaha, dan 3. Pemulihan lingkungan, dan keempat yang terakhir adalah mediasi. Selesai. Terima kasih. Hei, apa nyawa? Buang ini nah, turun lo. Jangan buang tutup rokok sini, Pak. Nah, tindakan yang dilakukan oleh teman saya Diki tersebut merupakan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan adalah pengawasan dan penerapan atau ancaman melalui instrumen administratif, kepidanaan, ataupun keperdataan. Penegakan hukum lingkungan administratif merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administratif diatur pada pasal 76 Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, dalam hukum administratif ada terdapat empat sanksi, yaitu teguran tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin, paksaan pemerintah, atau denda administratif. Sementara penegakan hukum lingkungan
secara kepidanaan merupakan ultimum remedium, yang dimana ini adalah sebuah langkah terakhir apabila sanksi administratif tidak berjalan. Yang ketiga adalah penegakan hukum lingkungan secara keperdataan. Penegakan hukum lingkungan secara keperdataan merupakan langkah untuk mendapat ganti rugi apabila terjadinya pencemaran lingkungan oleh pelaku. Sekian. Apa Yuna? Kamu tahu lah kira-kira apa? Nah, aku tahu. Jadi kayak ini. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tuh penting dan memiliki unsur utama dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Masyarakat tuh memiliki hak dan kewajiban. Haknya itu hak menerima informasi, hak menikmati, hak dalam berpartisipasi. Kalau kewajiban masyarakat itu meliputi memelihara lingkungan, memberikan informasi yang secara benar, menjaga kebersihan, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Bentuk partisipasi masyarakat itu meliputi pengawasan sosial, pemberian saran, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan. Yang sangat penting bagi keberhasilan program melestarikan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup. Membaca lah, berarti lah. Iya. Habis itu ada lagi peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 ada tentang juga lah. perumahan dan permukiman. Itu undang-undang lah. Iya. Masyarakat ini lah diharapkan berperan aktif dalam pembangunan perumahan dan permukiman, termasuk dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan. Sedangkan tugas pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam setiap tahapan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai keberhasilan program. Itulah. Habis itulah setiap warga negara itu punya hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah itu harus memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, serta memperhatikan keseimbangan dan kesadaran lingkungan dalam proses pembangunan. Jadi kayak itu. Paham lah? Paham. Bagus tuh. Ini bagus. Pembahasan kamu tuh bagus. Nah kayak itu kah? Panasnya Peran masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Membicarakan peran masyarakat dalam berbagai bentuk pasti akan terkait dengan berbagai tradisi atau budaya setempat. Pemahaman norma atau aturan dan kondisi sosiopolitik dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat dalam berbagai bentuk, baik dalam tingkat pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program, dan pembelaan atau advokasi lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk dan pandangan. Dari segi kualitas dapat dilihat dalam berbagai bentuk sebagai berikut. 1. Peran masyarakat sebagai kebijaksanaan, peran masyarakat sebagai strategi, peran serta sebagai komunikasi, peran masyarakat sebagai media pemecahan. Dan yang terakhir, peran masyarakat sebagai terapi sosial. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam pasal 70 ayat 2, peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan atau laporan. Dan dalam pasal 70 ayat 3 disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan
kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Yang terakhir, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jadi aku di sini hendak menjelaskan gitu nah. Yang asas-asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu apa aja gitu nah. Jadi yang pertama tuh ada asas tanggung jawab negara. Jadi maksudnya tuh negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan diberikan. Manfaat besarnya itu gagasan negara apa? Jadi yang kedua tuh asas kelestarian dan keberlanjutan. Jadi bahwa setiap orang memikul kewajiban tanggung jawab terhadap generasi yang mendatang. Terus tuh yang ketiga asas keserasian dan keseimbangan. Jadi bahwa kita tuh harus memanfaatkan lingkungan hidup tuh sebaik mungkin. Jadi yang keempat tuh ada asas keterpaduan. Jadi asasnya nih maksudnya tuh bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan energi. Terus tuh yang kelima asas manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber dayanya. Nah, terus tuh yang keenam asas usaha kehati-hatian. Jadi bahwa ketidakpastian mengenai dampak lingkungan kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus tuh asas keadilan. Jadi bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tuh harus mencerminkan keadilan, harus adil. Terus tuh ada asas ekoregion. Jadi maksudnya tuh bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristiknya. Terus tuh yang kesembilan ada asas keanekaragaman hayati lingkungan. Jadi maksudnya tuh adalah kita harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan dan keragaman sumber daya alam hayati yang terdiri dari atas sumber daya nabati segala macamnya. Terus tuh ada asas pencemar pembayar. Jadi maksudnya tuh penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya tuh menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jadi wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Terus tuh ada asas partisipatif. Jadi maksudnya tuh bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang ke-12 ada asas kearifan lokal. Jadi bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang ke-13 ada asas tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi maksudnya tuh kita tuh perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Nah, yang terakhir adalah asas otonomi daerah. Jadi pemerintah dan pemerintah daerah tuh mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu 1. Melindungi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kedua, menjamin kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengantisipasi isu lingkungan. Oi, aku akan menjelaskan tentang dimensi historis. Undang-Undang Lingkungan di Indonesia mengalami perkembangan sejak diundang-undangkannya UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23
tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Undang-undang terbaru ini mencakup norma-norma hukum baru yang penting seperti perlindungan bagi mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan penyidikan yang baru, dan pertanggungjawaban pidana bagi pimpinan perusahaan yang merusak lingkungan. Undang-undang ini juga mengadopsi asas tanggung jawab negara, keterpaduan, dan pencemar membayar. Implikasi hukum lingkungan di Indonesia mencakup perlindungan lingkungan hidup sebagai hak asasi warga negara, pengaturan izin lingkungan untuk melindungi lingkungan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban perusahaan. Undang-undang juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang harus disesuaikan dengan tingkat dampak kejahatan. Dalam ringkasan ini, undang-undangan lingkungan di Indonesia mengalami perkembangan dan memiliki implikasi yang meliputi perlindungan lingkungan, pengaturan izin lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penegakan hukum pidana. Sekian, terima kasih. Adek, woi, bapak. Nah, membahas hukum lingkungan nah. Anu pandekan. Apa itu? 1, 2, 3. Kelas. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Lamputan mematiin. Ini terekam juga? Terekam.